Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dina Lestari, mahasiswa Pendidikan Matematika semester 1. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi kekongruenan. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk ke materinya. Bisa baca ya teman-teman di video ini ya, yaitu kekongruenan modulo 9 dapat digunakan untuk memeriksa kebenaran perkalian dan penjumlahan bilangan-bilangan bulat dan dikenal dengan istilah koleksi 9. Kita langsung saja lihat di contohnya, yaitu 5.9. 8 kali 234 kongruen 8.000 ditambah 200 ditambah 30 ditambah 34 modulo 9. Nah, jadi ribuan ini kita tulis seperti ini ya teman-teman. Ini dibuat ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kita sendiri-sendiriin gini. Kemudian kita jumlahkan seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita tulis modulo 9. Nah, kemudian kita buat satuan seperti ini teman-teman. Kita nyari bilangan yang bernilai satuan, kemudian dikalikan dengan bilangan yang hasilnya itu adalah 8.000 ini. Kemudian kan 8.000 itu kan 8 kali 1.000. Kemudian 200 ini kan 2 kali 100 ya teman-teman. Kemudian 30 ini 3 kali 10. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita itu nyari bilangan yang apabila dikaliin 1.000 itu hasilnya 8.000, yang apabila dikaliin 100 itu hasilnya 200. Kenapa kita ngambilnya angka-angka ini 1.000 kemudian 100 dan 10? Karena angka-angka ini nilainya itu sama dengan 1 teman-teman. Jadi ini memudahkan kita dalam menghitungnya. Nah, kemudian ini 1.000 ini nilainya 1 ya teman-teman. Ini dalam kongruen, kemudian jadi 8 kali 1 ya teman-teman, kemudian 2 ditambah 2 kali 1 ditambah 3 kali 1 ditambah 4 modulo 9. Seperti itu teman-teman. Jadi 8.234 kongruen 17 itu hasil ini ya teman-teman. 8 kali 1 yaitu 8 ditambah 2 jadinya 10 ya, 10 tambah 3 itu 13 tambah 4 itu 17 modulo 9. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama, yaitu 17 kongruen. Nah, kita buat seperti yang cara yang pertama tadi ya teman-teman. Jadi kita pisah ya antara puluhan dan satuannya. Jadi ini 10 ditambah 7 ya teman-teman. Nah, ini modulo 9. Kenapa kok tiba-tiba jadi 1? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman. 1.110 itu nilainya sama dengan 1 ya jika di dalam kongruen. Jadi ini 10 nya kita ganti 1 dan 1 tambah 9 modulo 9 ya. 1 tambah 7 yaitu 8, jadi 17 kongruen 8 modulo 9. Jadi 8.234 kongruen 8 modulo 9. Seperti itu teman-teman. Paham ya teman-teman? Selanjutnya kita masuk ke contoh 5.10 ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ya contohnya. Yang pertama yaitu 248 tambah 324 tambah 672 sama dengan 1.244. Dan cara penyelesaiannya yaitu yang pertama seperti tadi ya teman-teman, kita hitung satu-satu mulai dari 248 ya. 248 ini kita buat seperti tadi ya, kongruen 2 tambah 4 tambah 8 modulo 9. Nah, ini hasil penjumlahan ini 2 tambah 4 6 tambah 8 14 ya teman-teman, 14 modulo 9. Kemudian ini 5 modulo 9. 5-nya ini dapat dari mana? Nah, 5-nya ini dapatnya dari 14 dikurang 9 ya teman-teman. 14 dikurang 9 ini, jadi hasilnya 5. Itu 5 modulo 9. Kemudian yang 324 kita hitung seperti
sebelumnya, yaitu kita tulis 324 kongruen 3, 2, tambah 4. Kita tulis setiap bilangannya ya teman-teman, seperti ini modulo 9. Nah, 3 tambah 2 itu 5, 5 tambah 4 9 ya teman-teman, 9 modulo 9. Nah, ini jadi 324 itu kongruen 0 modulo 9. 0-nya itu dapatnya dari mana? Seperti tadi ya teman-teman, yaitu 9 dikurang 9. Jadi yang ini, bilangan ini dikurang ini, hasilnya 0 modulo 9. Kemudian yang terakhir yaitu 672 kongruen 6 tambah 7 tambah 2 ya, modulo 9. 6 tambah 7 13, 13 tambah 2 15 ya teman-teman, 15 modulo 9. Nah, 15 dikurang 9 itu 6. Jadi 672 kongruen 6 modulo 9. Jadi ya, hasil-hasilnya ini tadi kita jumlahkan teman-teman. Jadi 248 itu kan hasilnya 5 ya. Kita tulis di sini jadi 5 tambah 324 hasilnya 0, tambah 0, kemudian 672 hasilnya 6. Jadi 5 tambah 0 tambah 6 modulo 9. 5 tambah 0 tambah 6 yaitu 11 modulo 9. Nah, 2-nya ini dapatnya dari 11 dikurang 9. Jadi kongruen 2 modulo 9. Ini untuk persamaan satunya teman-teman. Sedangkan 1244 itu kongruen 1 tambah 2 tambah 4 tambah 4 modulo 9. Kita tambahkan ini semua hasilnya yaitu 11 modulo 9. Kemudian 11 dikurang 9 yaitu 2 modulo 9 ya teman-teman. Ini kita jadikan persamaan 2. Kemudian kita itu teman-teman, kita hitung ya. Ini kita susun seperti ini, 248, kemudian 248 kongruen 5 modulo 9, 324 kongruen 0 modulo 9, 672 kongruen 6 modulo 9. Kemudian kita jumlahkan. Nah, ini modulo 9 juga. Kemudian di bawahnya itu 124 kongruen 2 modulo 9. Nah, ini sama dari kekongruenan I dan I2, kekongruenan 1 dan kekongruenan 2 ya. Berarti 248 tambah 324 tambah 672 kongruen 1244 itu benar ya teman-teman, sama dengan 1244 itu benar ya teman-teman. Nah, jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo 9, maka A kali C kongruen B kali D modulo M. Prinsip ini digunakan untuk memeriksa kebenaran suatu hasil perkalian. Seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu contoh 5.10. Contoh 5.10 udah, jadi 5.11 ya teman-teman. Oke. Contoh 5.11 yaitu misalkan N sama dengan AK kali AK min 1 kali AK min 2 dan seterusnya A1 A0 dengan A1 lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 9 dan AK tidak sama dengan 0, yaitu N sama dengan AK 10 pangkat K min 1 plus AK min 1 10 pangkat K min 2 plus dan seterusnya ditambah A2 100 tambah A1 10 tambah A0. Maka kita lihat di sini ya. Bisa dilihat di sini ya teman-teman. Maka yang pertama 7 membagi habis N 7 membagi habis AK min 1, AK min 2 dan seterusnya A1 min 2 A0. Kemudian yang kedua yaitu 13 membagi habis N 13 membagi habis AK kali AK min 1 kali AK min 2 A1 min 9A0.
Contohnya, contoh 5.18 ya teman-teman. Pertama yaitu untuk memeriksa apakah 7 membagi 48.104 dilakukan sebagai berikut. Misalkan 7 membagi habis 48.104. 7 membagi habis 4.810 dikurang 4 kali 2, yaitu 7 membagi habis 4.802. 7 membagi habis 480 dikurang 2 kali 2, 7 membagi habis 476, kemudian 7 membagi habis 47 dikurang 6 kali 2, kemudian 7 membagi habis 35. Karena 7 membagi habis 35, maka 7 membagi habis 48.104, seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu untuk memeriksa apakah membagi 12.987 dilakukan sebagai berikut. Misalkan 13 membagi habis 12.987. Kemudian 13 membagi habis 12.298 dikurang 7 kali 9. Kemudian 13 membagi habis 12.235. Kemudian 13 membagi habis 123 dikurang 5 kali 9, 13 membagi 78. Karena 78 sama dengan 13 kali 6, maka 13 membagi habis 12.987. Jadi terbukti ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya mohon maaf, ini lanjutannya yang tadi ya. Jadi secara mekanis algoritma tersebut dapat diwujudkan dengan pengurangan bersusun berikut ini. Bisa dilihat ya teman-teman, seperti ini pengurangan bersusunnya. Jadi cara menguji bilangan bulat terbagi oleh 7. Ini cara yang di sampingnya ini cara menguji bilangan bulat terbagi oleh 13. Seperti ini teman-teman cara pengurangannya. Oke, kita lanjut ini. Nah, perhatikan teman-teman ini. Perhatikan kekongruenan modulo 1001 berikut ini. Nah, 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Kongruen min 1 modulo 1001. 10 pangkat 6 sama dengan 1 juta. Kongruen 1 modulo 1001. 10 pangkat 9 sama dengan 1 miliar. Kongruen min 1 modulo 1001. Nah, karena 1001 sama dengan 7 kali 11 kali 13, maka hal ini dapat digunakan untuk memeriksa keterbagian bilangan bulat oleh 7, 11, atau 13. Kita langsung ke contohnya, teman-teman. Nah, contoh yang pertama yaitu berapa ini? 2.918.916. Nah, ini sama dengan 2 ini kali 10 pangkat 6 ya, karena 10 pangkat 6 ini kan 1 juta, jadi 2 kali 1 juta. 10 pangkat 6 ini kan 1 juta, berarti 2 kali 10 pangkat 6 ini 1 juta ya nilainya teman-teman. Kemudian 918 ini kita kalikan dengan 10 pangkat 3, karena 10 pangkat 3 ini kan 1000. Jadi 918 kali 10 pangkat 3 itu hasilnya 918.000. Kemudian ditambah 916. Nah, dan ini 2 kali 1 ya teman-teman, karena 10 pangkat 6 ini nilainya 1 ya, sama dengan 1 ya teman-teman. Kemudian 918 ini dikali min 1, karena 10 pangkat 3 ini nilainya min 1, sesuai yang di penjelasan di atas ini ya teman-teman. Kemudian ditambah 916 modulo 1001. Nah, sama dengan 2 kali 1 2 ya teman-teman, dikurang 918, karena 918 kali min 1 itu hasilnya negatif 918 ya, jadi kita langsung tulis kurang aja. Kemudian ditambah 916 modulo 1001. Nah, 2 dikurang 918 tambah 916 itu hasilnya 0 ya teman-teman, jadi itu hasilnya 0 modulo 1001. Ini berarti 1001 membagi 2.918.916. Tetapi karena 7, 11 dan masing-masing membagi 1001, maka 7, 11 dan 13 masing-masing membagi
2.918.916. Seperti itu ya teman-teman. Dan contoh yang keduanya seperti ini ya. Cara penghitungannya juga sama seperti yang contoh yang pertama ini teman-teman. Jadi kita langsung aja ya teman-teman. Nih, perhatikan kembali sifat keterbagian untuk bilangan bulat dalam basis 10. Kita udah pernah menjelaskan tentang basis ya teman-teman. Mungkin bisa dilihat di video-video saya sebelumnya ya. Basis 10, bilangan bulat dalam basis 10 atau desimal yang terbagi oleh 9. Bilangan bulat dalam basis 8 yang terbagi oleh 7. Bilangan bulat dalam basis 6 yang terbagi oleh 5. Contoh, misalkan dalam basis 5, maka 5 pangkat 2 kongruen 1 modulo 4. 5 pangkat 3 kongruen 1 modulo 4. 5 pangkat 4 kongruen 1 modulo 4 dan seterusnya. Ini contohnya ya teman-teman. 313.221 basis 5. Nah, ini sama dengan 3 kali 5 pangkat 5 tambah 1 kali 5 pangkat 4 tambah 3 kali 5 pangkat 3 tambah 2 kali 5 pangkat 2 tambah 2 kali 5 tambah 1. Seperti itu ya teman-teman. Sama dengan 3 kali 1, 1 kali 1, 3 kali 1 tambah 2 kali 1 tambah 2 kali 1 tambah 1 modulo 4. Nah, hasil dari ini semua, ini kita kaliin terlebih dahulu, kemudian kita jumlahkan. Nah, hasilnya itu 12 teman-teman. 12 modulo 4. Kemudian ini sama dengan 0 modulo 4. Seperti itu teman-teman. Ini berarti 313.221 basis 5 terbagi oleh 4. Seperti itu teman-teman. Nah, sifat keterbagian bilangan bulat oleh 11 dalam basis 10 atau desimal berlaku pula dalam bilangan bulat untuk basis lainnya, teman-teman. Misalnya bilangan bulat dalam basis 8 yang terbagi oleh 11 basis 8. Bilangan bulat dalam basis 7 yang terbagi oleh 11 basis 8 dan sebagainya. Contoh. Kita lihat contohnya teman-teman. Misalkan dalam basis 8, maka 8 kongruen min 1 modulo 9. 8 pangkat 2 kongruen 1 modulo 9. Kemudian 8 pangkat 3 modulo 1 kongruen 1. Mohon maaf ya teman-teman. 8 pangkat 3 kongruen 1 modulo 9. Kemudian 8 pangkat 4 kongruen 1 modulo 9. Dan seterusnya. Seterusnya seperti itu ya teman-teman. Jadi 573.747 basis 8 sama dengan 5 kali 8 pangkat 5. Kenapa sih kok pangkatnya mulai dari 5? Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Ini kan jumlah bilangannya ini ya, teman-teman, ada 6. Nah, jadi kita ambil pangkat tertinggi, tapi ini kan jumlahnya ada 6. Jadi pangkat tertingginya itu 5, teman-teman. Seperti itu. Kalau ini jumlah bilangannya ada 7, jadi pangkat tertingginya 6. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi ini sama dengan 5 kali 8 pangkat 5 kali 8 pangkat 5 tambah 7 kali 8 pangkat 4 tambah 3 kali 8 pangkat 3 tambah 7 kali 8 pangkat 2 tambah 4 kali 8 tambah 7. Sama dengan 5 kali min 1 tambah 7 kali 1 tambah 3 kali min 1 tambah 7 kali 1 tambah 4 kali min 1 tambah 7 modulo 9. Kenapa ini menjadi min 1? Karena sesuai penjelasan saya yang awal tadi ya teman-teman, sama dengan 9 modulo 9. 9 dikurang 9 yaitu 0. Jadi sama dengan 0 modulo 9. Ini berarti 573.747 basis 8 terbagi oleh 11 basis 8 sama dengan 9 basis 10. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya mengenai aplikasi kekongruenan. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.